Hari ini Iran dikabarkan melakukan serangan udara dini hari ke Israel dengan mengerahkan drone dan berbagai macam senjata rudal yang dikirimkan ke Israel. Sungguh ini adalah sebuah kesalahan fatal yang dilakukan oleh Iran terhadap Israel. Karena ini dikhawatirkan, kalau saya melihat bukan sekedar dikhawatirkan lagi, tetapi ini akan memicu konflik lebih besar lagi di Timur Tengah. Timur Tengah ini akan terus bergejolak. Negara-negara Arab selain perang saudara di sana, maka juga akan menghadapi perang antar negara di sana. Iran mungkin dan sangat mungkin karena karakter orang Israel ini Yahudi ini keras. Mereka tidak akan diam ketika diperlakukan begitu. Israel telah mengalami sejarah panjang bagaimana mereka negara kecil tetapi bisa berkuasa dan mengalahkan negara-negara besar. Bahkan Mesir telah ditaklukkan oleh Israel. Kita akan melihat ke depan apa yang akan terjadi pasca serangan Iran terhadap Israel. Saya melihat balasan akan terjadi dari Israel. Perang di Timur Tengah akan terjadi. Dan sayangnya, kalau Iran berpikir bahwa negara-negara Islam, negara-negara oke akan membantu Iran, tidak akan didapat. Tetapi seperti Arab Saudi, Mesir, Qatar justru akan membela yang namanya Israel. Karena ada kepentingan besar di sana yang menyelimuti negara-negara ini. Selain mereka juga tidak akrab dengan Iran, maka Iran akan menuai badai dari serangan yang dilakukan terhadap Israel. Saya melihat potensi serangan balik ini bisa terjadi antara 2-3 kali 24 jam ke sana ke depan. Karena tentu Israel yang sudah mengantisipasi serangan itu juga menyusun langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Saya percaya Israel akan melakukan serangan. Mungkin saja tidak dalam bentuk serangan senjata. Tetapi saya lebih melihat bahwa akan banyak serangan-serangan lain yang lebih mematikan yang dilakukan oleh Israel. Selain itu, apa yang akan terjadi dengan dunia? Mungkinkah perang dunia akan terjadi? Perang dunia hampir pasti akan terjadi. Tetapi tidak dalam sifatnya perang antar pengerahan senjata. Tidak dalam perang seperti perang-perang zaman dulu yang bombardir sana sini. Saya melihat paling besar adalah perang dunia terhadap ekonomi. Semua negara punya ketergantungan masing-masing terhadap kepentingan-kepentingan terhadap negara lain. Maka perang ekonomi ini justru akan lebih menyakitkan, lebih membuat negara-negara lebih cepat terpuruk, miskin dan hancur tanpa harus mengerahkan rudal, mengerahkan tank, mengerahkan pesawat tempur. Ini akan terjadi apalagi ekonomi global masih dikuasai oleh negara-negara Barat dan Eropa, di mana semua negara ini pasti akan berpihak kepada Israel. Nah, bagaimana dengan kita Indonesia nanti? Apa dampaknya terhadap Indonesia? Kita melihat pergerakan dolar saja terhadap rupiah sampai hari ini terus menggila. Bahkan sudah menginjak di angka 16 ribuan. Ini sebuah yang menyakitkan bagi kita sebagai bangsa dan negara yang hutangnya telah menumpuk sampai 8.000 triliun lebih. Apa yang akan terjadi dengan hutang ini? APBN kita akan kesulitan nantinya membayar cicilan dan bunga dari hutang kita sekarang yang totalnya 8.000 triliun lebih. Apa yang terjadi ketika kita kesulitan membayar cicilan pokok dan bunga? Maka kita bisa gagal bayar, APBN kita ambruk, fail, ekonomi kita akan runtuh di mana-mana dan kita akan mengalami resesi ekonomi yang tidak terduga. Nah, inilah ancaman paling besar yang akan kita hadapi ke depan di bawah kepemimpinan nanti oleh Pak Prabowo apabila MK memutuskan pemilu sah. Jadi Pak Prabowo nanti akan bekerja sangat sulit, tidak mudah. Mengharap kerjasama dari Gibran, apa yang mau diharap dari seorang Gibran yang hanya pelangak-pelongok seperti bapaknya? Kita tidak akan bisa berharap banyak dari Gibran ke depan ini. Maka kita hanya bisa mengandalkan Prabowo. Saya berharap koneksi antara Prabowo dengan pemimpin-pemimpin sebelumnya, dengan pemimpin-pemimpin ekonomi kita, bisa berkomunikasi dengan baik untuk menjaga keselamatan ekonomi kita. Meskipun itu tidak mudah, sangat tidak mudah. Karena apa? Pertarungan dan perang ekonomi ini akan sangat berat kita hadapi. Kenapa menjadi berat? Karena beban hutang kita sudah sangat luar biasa besar. Inilah yang membuat kita berat. Andaikan hutang kita sedikit, pendapatan ekonomi kita masih cukup tinggi, bisa untuk mencukupi, membiayai operasional negara, membiayai kebutuhan masyarakat. Tetapi hutang yang sangat besar ini menjadi beban tersendiri bagi pemerintahan berikutnya. Karena banyak ini fata morgana yang dibangun oleh Jokowi di tengah negara kita. Kenapa saya sebut fata morgana? Dia terlihat indah, tetapi itu semua dan menjadi jebakan buat kita. Bangun ini, bangun itu, bangun ini, bangun itu. Semua hutang. Ini yang membahayakan.
Jokowi menggagas 35.000 megawatt listrik. Sekarang apa yang terjadi? PLN kita kelebihan daya sampai 7 gigawatt. 7.000 megawatt yang harus dibayar oleh PLN. Kelebihan daya. Tak terpakai harus dibayar kepada pembangkit swasta. Saya dengar-dengar informasinya mungkin PLN harus membayar ini sekitar 40 triliun setahun harus disediakan. Ini angka yang sangat besar. Bagaimana ke depan PLN akan bertahan untuk ini? Dan bagaimana BUMN-BUMN lain akan bertahan dengan hutang yang sangat besar untuk memenuhi ekspektasi Jokowi yang luar biasa, membangun mercusuar dan membangun mata forgana. Ini yang berat. Jadi kalau sampai terjadi perang di Timur Tengah yang memicu konflik di Timur Tengah, meskipun tidak meluas perang nyata di seluruh dunia, tetapi perang ekonomi akan meluas di seluruh dunia. Dan kita negara yang sangat tidak siap dengan ini. Kita negara yang rapuh dan lemah secara ekonomi karena hutang kita luar biasa tinggi. Ini yang akan membahayakan kita. Saya berharap perang di Timur Tengah tidak terjadi, tapi saya pesimis bahwa ini tidak terjadi. Perang menurut saya pasti akan terjadi 2 kali atau 3 kali 24 jam ke depan, karena Israel pasti akan membalas. Apa yang harus kita siapkan? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Apakah kita hanya cukup berdoa saja? Saya juga tidak tahu. Tapi saya sangat berharap Indonesia tetap dijaga, dilindungi oleh Tuhan supaya tidak hancur, supaya tidak ambruk meskipun kita telah salah langkah.